Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita mengawali kajian ini dengan memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk berkehidupan di saat sebagian mungkin kolega, saudara, saudari kita ada yang telah mendahului kita. Kita doakan semoga yang telah mendahului kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih, sayang dan cahaya di alam kuburnya. Alhamdulillah di antara sekian yang masih berkehidupan, kita diberikan kekuatan hari ini dengan tetap beriman. Dan itu tidak mudah. Nikmat beriman tidak bisa dibeli dengan apapun, adalah hidayah termahal yang berupa anugerah yang perlu dijaga. Dan di antara sekian hamba Allah yang beriman itu, kita yang punya kesempatan untuk menguatkan keimanan kita dengan belajar di rumah Quran Musawarah ini. Dan ayat tentang kajian dibuka dengan iman. Kalau kita baca di surah Al-Mujadalah misalnya, di ayat yang ke-11, Allah jelas mengawali ayatnya dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai semua orang yang beriman. Teman-teman, ada rumus begini. Jadi kalau di Al-Quran dibuka ayat dengan kata iman, maka yang pertama, informasi yang disampaikan setelah kata iman itu, maka menjadi parameter atau ukuran tingkat keimanan pemiliknya. Semakin bersemangat menunaikan, ini pertanda imannya sedang baik atau sedang ingin dikuatkan oleh Allah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada rasa malas, turun semangat, ini menunjukkan ada kondisi iman yang lemah yang perlu diantisipasi. Oke, kita coba, saya izin berdiri dulu. Mohon maaf, saya mohon maaf kalau duduk saya agak lebih tinggi ya. Yang pertama, seperti kita ketahui penanggalan kalender di dalam Islam disebut apa? Oke, hijrah atau hijriyah? Ya, yang hijriyah angkat tangan. Gak apa-apa, menang gak dapat hadiah, salah pun tidak berdosa. Yang hijrah boleh angkat tangan. Ya, sisanya Allahu a'lam ya. Oke, gak apa-apa. Oke, kita tuliskan ini ada maaf, di belakang kelihatan ya? Ibu kelihatan? Iya, nggak, maksud saya ini kelihatan papan tulisnya. Saya tahu ini belum tampak, kelihatan ya? Baik. Saya tulis. Ibu rajin nyimak ya ini. Saya memang tidak merencanakan untuk bilang, belum saya tulis tidak. Saya pastikan. Ini ada hijrah, gini. Ini besarkan hijrah. Nah, hijrah. Oke. Kemudian di sini ada hijriyah. Hijriyah. Oke. Hijriyah. Dah, pelan-pelan. Hijrah ini secara singkatnya itu berpindah. Ya? Secara singkatnya apa? Berpindah. Tapi asalnya tidak menuntut perpindahan tempat. Ya? Berpindah dari satu kondisi yang kurang baik pada kondisi lain yang lebih baik. Itu hijrah. Kalau pindah tempat, saya pindah dari sini ke sini. Itu orang Arab tidak menyebut hijrah. Oke? Dia menyebutnya dengan intiqal. Ana antaqil min huna ila huna. Ana antaqil min Bekasi ila Bintara. Saya mau pindah dari Bekasi ke Bintara. Saya pindah dari posisi sini ke sini. Itu namanya intiqal. Intaqala yantaqil. Naql. Kenapa handphone disebut naqal? Karena bisa dipindah-pindah. Dari sini dibawa pindah kemana gitu. Ya, kalau yang tidak biasa disebut hatif. Kalau ini bahasa Arabnya naqal. Naqal. Ya, fungsinya dua, buat dipindah-pindah sama nakal yang ngantuk. Nah, ini pindah. Berpindah dari satu kondisi kepada yang lebih baik. Lebih baik. Jadi bukan baik ya, tapi lebih baik. Ya. Oke, berpindah pada kondisi yang lebih baik. Itu dulu. Nah,
kalau kita ingin ikut berupaya pindah kepada yang lebih baik itu, maka sertakan iya setelah huruf kedua sebelum akhir di sini. Niyanya. Ke sini pindah. Ya ini namanya ya nisbat, namanya nisbat. Dinisbatkan pada sesuatu. Nabi kita Nabi Muhammad. Saya ingin ikut Nabi Muhammad, pengikutnya Nabi Muhammad, disebut Muhammadi. Oke? Indonesia itu negerinya, negaranya. Orang Indonesia yang ikut ke Indonesia, Indonesi. Gampang tinggal tambah i di ujungnya. Ya. Malaysia, Malaysia. Amerika, Ameriki. Ya, gampang kan? Baik ya. Wah, saya misalnya senang barang-barang bekas. Jadi nggak bekas, itu salah itu. Nah, itu tidak. Nah, itu utak-atik namanya ya. Ini nisbat hijri. Nah, sekarang apa yang diikuti? Apakah ikut pindahnya aja? Atau kalau kita mau ikut nilai-nilai yang terdapat di dalamnya, yang kita sebut lebih baik itu. Saya pengen ikut sifatnya, saya pengen ikut hikmahnya, saya pengen ikut karakternya, ya kan? Berpindah kepada yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Karakternya kah? Sifatnya kah? Ya kan? Macam-macamkah itu? Maka diletakkan taknya di ujung untuk menyebut kepada atau menunjuk kepada sifatnya, karakternya. Maka ditambahkanlah kemudian ya di sini, diberikan penanda dengan tasydid. Ini taknya menunjuk pada karakter dan sifat. Hijriyah, upaya untuk ikut meneladani sifat-sifat yang lebih baik yang didapatkan dalam peristiwa hijrah. Pergantian tahun di dalam Islam ditetapkan membawa nama ini Hijriyah untuk memberikan petunjuk dan kesan pada orang Islam. Berusahalah punya resolusi yang baru setiap tahun untuk bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika Anda belum menemukan apa standar kebaikan yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya, maka belajarlah dari sifat-sifat, karakter-karakter yang terjadi pada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi dari para sahabat utama Nabi ketika sedang bermusyawarah untuk menetapkan kalender yang akan digunakan sebagai pedoman oleh umat Islam. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika meminta pendapat, ada yang mengusulkan beberapa sahabat Nabi, bagaimana kalau seperti yang saudara kita yang Masehi, Nasrani, ya, dengan lahirnya Nabi. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau ditetapkan dengan waktu wafatnya Nabi, kan? Tanggal dengan kalender dengan mengacu pada kematiannya atau wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka argumentasi ini dimusyawarahkan. Dia terbiasa, ya, sahabat Nabi itu sudah terbiasa. Wa amruhum syura bainahum, ya. Jadi musyawarah itu sudah ada di zaman Nabi dan ada ayat turun. Wa amruhum syura bainahum. Tapi pakai sin besar, bukan pakai sin kecil. Kalau sin kecil musyawarah jadinya. Ya, mudah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, ini mereka dialog untuk mendapatkan satu kesimpulan. Tapi hebatnya gini, setiap orang itu punya argumen, punya solusi. Jadi basicnya argumentasi. Ya, jadi ketika ini mengusulkan, dasarmu apa? Nanti didiskusikan dan singkatnya adalah yang terkuat dipandang paling baik alasannya, yaitu ide yang diusulkan dalam perspektif sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang mengusulkan tentang ini, yang kelak kemudian ditetapkan berdasarkan dari hasil musyawarah ini sebagai dasar kalender di dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap berganti tahun umat Islam bikin pengajian, bikin ceramah, memperingati 1 Al-Muharram, tahun baru hijrah? Apakah semua yang belajar ini atau semua yang datang memperingati ini mendapatkan kedalaman makna ini dan menjadikannya sebagai pedoman menjalani kehidupan di tahun itu, seperti diinginkan sahabat-sahabat saat diskusi? Atau itu hanya menjadi seremonial saja, duduk, dengar, selesai, dan pulang? Nah, kewajiban kita lah bagi insan beriman untuk mengembalikan pemahaman ini pada pedoman awal, sehingga ketika kita mengkaji itu jadi sesuatu yang kita bawa dalam kehidupan. Nah, inilah yang kita coba bahas di pertemuan siang hari ini, walaupun sebentar, tapi nanti ada makna yang kita bawa. Jelas insya Allah? Karena sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan kita.
Baik, kita masuk pada intinya. Nah, kalau sudah paham, kita keluarkan materinya. Bismillah. Kita mulai yang pertama. Teman-teman kalau mau tulis boleh, kalau mau disimak juga dilihat lagi nanti boleh. Membahas hijrah, nanti ada 3 pendekatan. Oke? 1, pendekatan dalil. Dari Al-Quran dan hadis. Ya. 2, ada pendekatan historis, sejarah. Sudah? Ini biasanya babnya di sirah. Sirah itu ya sejarah. Ya. Oke, sering nanti ada penceramah yang bahasnya tentang bagaimana Nabi hijrah kan? Ya kan? Dari mulai berangkat di tengah-tengah ke Gua Thur dan sebagainya. Yang ketiga, ada pendekatannya pendekatan kontemplatif. Jadi sifatnya evaluasi. Muhasabah. Pernah dengar nggak atau menyimak nggak? Kadang akhir tahun ada muhasabah, gedul gitu kan? Nah, ini pendekatan yang ketiga. Sifatnya kontemplatif atau tahannus. Nah, nanti isinya muhasabah. Ini berdalil juga, bukan tanpa dalil. Oke. Ya, sekarang kita coba gabungkan ketiganya dalam durasi yang singkat. Teman-teman, yang pertama, basic tentang hijriyah ini kita keluarkan di ayat dulu, Al-Quran. Untuk ayatnya 1, Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 36. 2, saya ambil 3 aja ya, mempersingkat. Quran surah 59 ayat 18. Kemudian yang ketiga, Quran surah 94. Nah, ini karena singkat padat saya tidak sebutkan ayatnya supaya nanti dibaca dari awal sampai akhir. Gampang, ini termasuk surah favorit di bawah An-Nas lah. Ya, ini Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ujungnya fa idza faraghta fansab. Oke. Hadisnya karena durasi kita ambil 1 hadis saja. Hadis, tapi kita ambil 2 kitab sahih ya. Al-Bukhari nomor hadis yang 10. Kemudian di Sahih Muslim nomor hadis ke-40. Kalau nanti kitabnya beda, ada ikhtisar, coba lihat rawinya namanya Abdullah bin Amr ibn al-As. Ibnu Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Nah, yang ini nanti kita turunkan. Sudah? Baik, kita mulai ya. Yang pertama, Quran surah Quran surah 9 At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ada ayatnya? Oke. Sampai di situ dulu. Yuk kita mulai pelan-pelan baca, terjemahkan, pahami dengan tafsir. Inna, saya terjemahkan dengan kaidah bahasa Arabnya ya. Nanti supaya adik-adik santri nanti bisa belajar. Jadi kalau kalian belajar nahwu itu ada huruf namanya an-nawasib. Ya, inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Oke. Inna itu huruf yang berfungsi menyampaikan informasi dan menanamkan informasi itu kepada hati terdalam supaya tidak ragu. Namanya nasab. Ya, nasab itu bukan hanya menjadikan kalimat berharakat fathah atau kasrah. Oke, tapi menanamkan informasi itu ke hati supaya nggak ragu. Orang Arab katakan begini, nasabar rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di tanah sampai kuat sehingga nggak goyah. Jadi kalau teman-teman baca Quran, menemukan inna di awal ayat, oke? Inna di awal ayat, ya, wal asr. Innal insana lafi khusr. Cara menerjemahkannya begini, ya. Yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu.
Innal insana, bahwa manusia dengan segala kesibukannya itu lafi khusr, berpotensi akan rugi. Ya, kapan ia rugi? Illal ladzina amanu, ketika tidak menggunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk menguatkan iman. Wa amilus salihat, dan iman yang baik itu mengarahkan seluruh perilaku menjadi perilaku yang mulia. Karena itu di Quran semua tindakan perilaku kita itu disebutkan imannya dulu, baru kemudian fungsinya. Mata misalnya ya, mata kan normalnya melihat kan? Tapi bagi kita itu imannya dulu. Kullil mu'minina, katakan pada pria yang merasa punya iman, pakai imannya untuk menjadi lentera bagi pandangannya. Jadi matanya melihat dibimbing oleh iman. Yang menurut imannya tak baik dipandang, maka dia akan palingkan. Maka standarnya standar iman. Karena itu nggak bisa sama. Ya mungkin menurut orang lain ini baik, budayanya bagus. Tapi menurut imannya ini kurang baik. Nanti ada alasannya, kenapa ini harus dipalingkan. Nanti ayat lain mengurai, ini loh alasannya. Dampak nggak baiknya seperti ini, pengaruh ke dirimu akan begini. Ya, jelas di sini? Oke, kembali dengan cara memahami yang sama. Inna iddatasy syuhuri, ya sungguh tancapkan informasi ini pada hatimu yang paling dalam dan jangan pernah engkau goyah dan ragu. Iddatasy syuhuri 'indallahi, bahwa jumlah bilangan bulan dalam setahun itu yang telah Allah tetapkan berjumlah 12. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi ini yang menyampaikan informasi dengan sangat percaya diri dan kuat bahwa setahun itu 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Nah. Dulu pernah ada dari kalangan Romawi ingin membuat satu sistem menggunakan tambahan 13 bulan dan tidak berhasil, nggak seimbang. Ya, dan ternyata ketika ingin diseimbangkan lagi, ya setahun dibuatnya 12 bulan. Mau menggunakan pendekatan misalnya matahari basicnya ataupun menggunakan pendekatan bulan ya lunar, itu tetap saja ya kembalinya akan 12 bulan. Nah, poinnya bukan ini. Ini menunjuk kepada mukjizat terkait dengan isyarat Al-Qur'an yang dibenarkan oleh ketetapan ilmiah. Jelas? Artinya apa? Jadi kalau secara ilmiah saja itu benar, seharusnya menjadi pintu. Kalau nggak jadi pintu, jadi jendela. Kalau tidak jadi jendela, setidaknya jadi celah untuk menerima kebenaran Islam. Ya, untuk mengenal Tuhan gitu kan? Oke, itu satu dulu. Kemudian Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sejak Allah mencipta langit dan bumi untuk berkehidupan, maka bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi ini dihadirkan pula durasi waktu yang dijalani. Bahasa gampangnya begini. Ini Allah ciptakan langit sebagai naungan, ciptakan bumi tempat beraktivitas. Lalu kita kan diminta beraktivitas kan? Ya, di bumi ini dengan pilihan yang kita bisa ambil. Untuk beraktivitas ini, Allah kemudian tetapkan durasi waktu. Dibuat sistem waktu. Salah satunya setahun ada berapa? 12 bulan. Nanti sebulan ada sekian pekan. Nanti dari pekan ada sekian hari. Karena itu nanti ada latihan yang kita sebut ibadah itu. Ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ibadah bulanan, sampai ke ibadah tahunan. Oke? Untuk memberikan gambaran bahwa ada agenda yang kita siapkan. Singkatnya adalah, ini ada keteraturan waktu. Nah, minha arba'atun hurum. Dari 12 ini, kemudian Allah mengajarkan kepada kita cara menata agenda. Salah satu yang ditawarkan adalah dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, 12 dibagi 3 berapa? 4 kan? Ya, kalau bahasa bebasnya gini tafsirnya. Hei, aku kasih setahun 12 bulan. Jangan dijalani begitu saja. Cuman makan, tidur, berangkat, gak tahu arah. Engkau bikin agenda. Setidaknya engkau coba bagi deh setahun dalam bagi 3 bagian 4 bulan, misalnya kan 4 bulan 4 bulan 4 bulan mau dibuat apa, 4 bulan dibuat apa, 4 bulan dibuat apa. Ya, kalau di luar kadang-kadang kan dibagi ke dalam musim-musim kan. Oh, ini musim ini saya kerjakan ini, musim ini saya kerjakan ini. Ketika ada musim panas saya kerjakan ini, musim dingin saya kerjakan ini. Demikian seterusnya. Secara singkatnya, ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, hendaklah manusia punya keteraturan agenda. Yang ia siapkan, minimal punya visi hidup dalam setahun itu mau ngerjakan apa. Paham di sini? Ya, kalau belum, Allah ajarkan. Ya, aku saja tetapkan yang 4 itu sebagai bulan evaluasi. Arba'atun hurum.
4 bulan aku tetapkan sebagai bulan terhormat untuk evaluasi. 4 bulan itu yang dimaksudkan 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, sekarang bulan pertama Al-Muharram, dan Rajab bulan yang ke-7. Wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Jadi 4 bulan. Ya, maksudnya apa? 4 bulan beraktivitas, 4 bulan menikmati hasil aktivitas, 4 bulan evaluasi. Jadi kalau kita bisa bagi seperti itu, teman-teman sekalian, nanti polanya bisa kita terapkan dalam harian. 24 jam misalnya dibagi lagi. Dibagi 4 jadi 6 misalnya kan? 6 jam gunakan apa? 6 jam gunakan apa? Intinya adalah buat hidup ini teratur dengan agenda hidup. Nih, bikin agenda yang teratur. Supaya terencana. Ada nggak kitab suci di muka bumi ini yang mengarahkan kita supaya teratur dalam hidup dengan membuat agenda yang terukur? Nah, Quran mengajarkan itu. Ya. Jadi aku ciptakan langit dan bumi, kemudian engkau beraktivitas, aku ciptakan langit teratur, bumi teratur, engkau pun yang hidup harus teratur. Gampangnya begitu. Jangan sampai langitnya teratur, buminya teratur, manusianya tidak teratur. Maka diberikanlah kemudian waktu dengan bagian-bagian yang diberikan petunjuk supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan teratur. Paham sampai sini? Oke. Maka diberikanlah kemudian dari agenda ini petunjuk-petunjuk untuk beraktivitas. 1. Agenda yang dibuat minimal setahun kita bagi itu dipandu oleh Al-Quran harus membawa manfaat di setiap tempat yang akan kita pijak. Jadi jangan sampai begini, kita bikin kegiatan, tapi kegiatan yang kita lakukan tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Ya, Anda kerja kan dapat sesuatu, dibawa ke rumah supaya makannya terpenuhi, hidupnya nyaman gitu kan? Ada manfaatnya kan? Nah, sekarang pertanyaan dasarnya, tinggalnya di dunia saja atau ada tempat lain yang akan kita tinggali? Nah, jujur ya, jujur nih. Kita di mana sekarang? Bukan, kita di rumah Quran Musyawarah, ini bagian dunia. Dunia. Dunia tempat tinggal bukan? Bukan. Dunia tempat meninggal. Bukan tempat tinggal. Karena kita akan tinggalkan kan? Ya, kalau tinggal kan abadi sifatnya kan? Artinya sementara kan? Ya, meninggal dunia. Artinya kita tinggalkan kan? Tapi kita ada di dunia ini. Otomatis kita bikin kegiatan supaya kehidupan dunia nyaman kan? Enak ya, baik ya. Dalam bahasa Arabnya hasanah namanya. Makanya kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Clear? Nah, pertanyaannya, apakah tinggal di dunia saja? Tidak. Kan tiap hari kita ditampakkan, dengar berita. Ada yang telah meninggalkan kita, meninggal dunia. Tadi saya baru lewat Tanah Kusir. Itu kan? Ada makam di dalamnya dan seterusnya. Artinya apa? Satu saat kita juga akan mengalami peristiwa yang sama, meninggalkan dunia ini. Ketika meninggalkan dunia, lawannya menuju tempat baru kan? Oke? Meninggalkan dunia kan pertanyaan selanjutnya kemana? Artinya menuju tempat yang baru. Pertanyaannya, kemana setelah meninggal dunia? Bersyukurnya kita orang Islam, itu kalimatnya lengkap, informasinya lengkap, di Quran itu lengkap. Anda silahkan temukan. Ada nggak satu buku, ya, bahkan yang disucikan, yang menerangkan kepada kita tentang kehidupan dengan lengkap. Di dunia begini, yang dijalani begini, dari lahir sampai nanti meninggalkan dunia, pergi ke tempat namanya kubur, pembatasnya barzah, kehidupannya begini. Anda nggak akan temukan. Cuma di Al-Quran. Ya, artinya kalau nggak Anda temukan, nggak ada manusia yang bisa bikin itu. Kalau di Al-Quran ada, artinya Quran bukan produk manusia. Jelas ya? Nah, sekarang dari dunia pindah ke waiting room dulu ya, di alam kubur. Ya, pembatasnya sebut barzah, baru kemudian di akhir tempat yang tidak ada tempat lagi. Akhir tempat yang tidak ada ujungnya, itu akhirat namanya. Sudah di situ terakhir. Oke. Dzalikal jidar akhir makan wal had fi hadhil qa'ah. Tembok itu batas akhir di ruangan ini. Tapi di luar itu masih ada ruang. Akhir namanya. Tapi kalau saya katakan akhirat, itu ujung sesuatu yang tidak ada ruang setelahnya. Jelas? Nah, Allah membuat untuk kita, kalau Allah nggak ada batas kan? Ya, bagi makhluk, Allah buat satu tempat yang tidak ada setelah itu tempat lagi.
Itu dinamakan akhirat. Jadi dunia, kubur, akhirnya apa? Akhirat. Dan tempatnya cuma 2 yang dihuni, 1 transit. Ya, 2 yang dihuni itu, yang pertama yang diharapkan surga, yang kedua yang kita tidak inginkan neraka. Tempat transitnya antara surga dengan neraka namanya A'raf, bukit tinggi pertengahan surga dengan neraka, yang terlihat yang di surga sehingga pengen cepat ke situ, terdengar jeritan neraka dan takut kemudian mendengar atau bahkan masuk ke situ. Ini 3 ini. Ini ujungnya. Nah, artinya apa? Nah, tolong fokus di sini ya, karena ini sesuatu yang mungkin jarang diungkap. Teman-teman, untuk dunia saja kita menyiapkan agenda loh. Oke? Sekarang kan teman-teman punya kegiatan. Jam sekian di mana, sekarang ada di sini, nanti malam kemana, gitu kan? Dan itu dilakukan karena Anda merasa mendapatkan manfaat dari situ. Kalau teman-teman tidak melihat ada kebutuhan manfaat berada di sini, kenapa Anda harus ke sini? Dan kalau Anda tidak melihat bahwa ada kebaikan ke tempat yang dituju setelah dari sini, Anda nggak akan ke sana. Ya, kita mengagendakan sesuatu karena kita merasakan ada kebaikan yang kita dapatkan, kan? Nah, sekarang ditanya balik oleh Quran. Ketika Anda merencanakan dunia sedemikian detil sampai sekolah, itu kan? Dari awal kan kita sekolah tuh, dari TK, setelah itu S semua kan? SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 kan? Sampai dingin, ya kan? Jadi, semua itu apa ujungnya? Supaya kita mendapatkan ketertiban untuk bisa menata agenda kehidupan dan meraih kenyamanan dan kemapanan seperti yang kita harapkan. Oke? Itu dunia. Pertanyaannya, setelah meninggalkan dunia, apakah kita berpikir dan merencanakan yang serupa seperti halnya kita rencanakan di sini? Nah, bahasa dalamnya begini kata Quran, kamu kok sibuk di dunia begitu detil, nanti kalau meninggalkan dunia, di sini udah siap belum? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Apakah sudah sadar kalau nanti bangkit di dalam kuburnya, bekalnya apa? Tuh. Dan karena nanti ada turun ayat, orang sibuk dengan dunia, sadar dia akan wafat, tapi tidak menyiapkan diri untuk tempat berikutnya. Anda dari sini pengen ke tempat berikutnya, tapi nggak siap-siap. Kendaraan nggak disiapkan, berangkat nggak siap bekal, gitu kan? Kan lelah, capek, ya kan? Nah, sekarang ditanya balik, nanti kuburnya bagaimana? Turun ayat di Al-Baqarah ayat 200, ada orang yang itu dunia oriented gitu, sifatnya duniawi saja. Akhirat gimana nanti? Ya, harusnya dibalik kan, nanti bagaimana kan? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, enggak usah ngarang ya. Fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada sebagian orang yang orientasi kesibukannya hanya dunia saja dan dia mengabaikan untuk akhiratnya. Gimana nanti aja gitu. Nah, baru yang ideal itu ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itulah orang yang cerdas, apalagi muslim tuh jadi Islam tuh harusnya pintar. Anda boleh cek dalam sejarah, tidak ada orang masuk Islam tidak pintar tuh, nggak ada. Ya, orang padang pasir pun begitu masuk Islam ikutan pintar. Gitu. Bahkan logikanya terasah. Orang Arab Baduy masuk Islam, datang pada Nabi. Proposalnya begini, nanti lihat di hadis Muslim, hadis ke-14. Ya. Itu beliau bilang begini, singkat, padat, cepat, dan manfaat. Ya Rasulullah, tolong ajarkan saya ajaran Islam yang simpel aja, yang sederhana, yang gampang, tapi bisa masuk surga. Pintar nggak? Ya, dia gunakan prinsip ekonomi yang sangat maksimal kan, dengan modal yang secukupnya, keuntungan sebanyak-banyaknya kan. Oke, ya, nggak usah berbelit ya. Pokoknya simple aja. Yang penting ke surga. Maka apa jawab Nabi? Ya, ketika dia mengatakan awal kama qala dullana ala amalin yudkhilunil jannah. Ya, ajarkan aku amalan ringkas tapi bisa ke surga. Kata Nabi, ya cukuplah engkau kerjakan yang fardu. Salat fardu aja, nggak perlu salat sunnah. Fardu selama hidupnya. Ya, 24 4 3 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu aja, nggak perlu salat sunnah. Kecuali kalau pengen nambah, naik di level yang standar. Terus Anda kalau zakat aja, nggak perlu infak. Yang fardu aja. Nah, nafkah ada yang fardu, kerjakan. Yang sunnah nggak perlu. Kecuali kalau pengen nambah. Tapi jaga diri dari maksiat. Oke, karena modalnya pas-pasan supaya tidak terkurangi. Jaga diri dari maksiat. Nah, kemudian apa komennya? Oke Nabi, saya konsisten. Fantalaq, kok dia pergi aja. Itu orang Badi itu unik tuh ya. Dia pergi aja.
Ya, maka kata Nabi apa komennya? Ya, Anda boleh like dan subscribe ya ketika Nabi komen ini. Kata Nabi, dakhalal jannata in sadaqa atau aflaha in sadaqa. Dia berpotensi ke surga kalau komitmen. Oke? Okay? Dia selama hidupnya cuma fardu salat, fardu zakat kalau punya. Kalau enggak kan enggak berlaku hukumnya. Ya kan? Tapi dia katakan saya jaga diri dari maksiat. Di mana titik kejeniusannya? Karena dia sadar dia tinggal di padang pasir. Dia sudah ukur. Kebayang nggak? Saya kalau mau tahajud malam, angin kencang, tenda terbang. Nggak mungkin saya tahajud. Ya kan? Gimana mau puasa sunnah? Untuk sehari-hari aja, nyari untuk makanan tidak mudah. Dan dia sudah lihat untuk maksiat di padang pasir, apa yang mau dilihat? Sinyal mati. Tuh kan? Lihat unta buka aurat, ya memang begitu hewan. Gitu kan? Jadi nggak ada potensi yang lain. Akhirnya apa? Potensi terjaga amalnya itu bisa maksimal. Itu yang saya maksudkan. Orang masuk Islam itu pasti pintar. Nggak ada sejarahnya masuk Islam nggak pintar, itu nggak ada. Jadi kalau masuk Islam kurang pintar, itu ada yang perlu disempurnakan keislamannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi motivasi itu. Karena semua ayat itu berbicara tentang kepintaran. Anda temukan satu-satunya ya di dalam ketentuan agama, cari di mana ada orang baru bangun tidur diminta pintar. Itu keren banget. Cuma di Islam. Baru bangun tidur sudah diminta pintar. Baru bangun tidur. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi faqara ali Imran khawatim ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bangun tidur beliau duduk dulu. Duduk supaya darahnya mengalir dengan baik. Kan? Itu sunnah, ada pahalanya. Ada manfaatnya. Wa masaha biyadihi min athari naumi. Kemudian beliau menghapuskan dulu rasa kantuknya dengan bagian tangan yang bersih. Karena nanti ada hadis lain. Jika engkau bangun dari tidur, cucilah dulu tanganmu karena engkau tak sadar kemana tangan itu berkelana saat tidur. Okay? Nah, ini duga tangan yang bersih, bersihkan ngantuk. Jadi bukan langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, tidak. Itu dibacakan dalam keadaan sadar. Teman-teman boleh lihat, tuntunan doa itu, tuntunannya dibaca dalam keadaan sadar, bukan nggak sadar. Jadi bangun tidur itu diminta sadar dulu. Sehingga jangan sampai Anda bangun jam 3, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu amat kan panjang, ngantuk lagi kan? Sadar jam 6. Ya kan? Nah, diminta sadar dulu. Dalam kesadaran itulah dia merenung, lalu dipandu membacakan 11 ayat terakhir Ali Imran. 11 ayat terakhir itu rencana kehidupan sampai akhirat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Baru bangun tidur sudah diminta jadi ulul albab. Ulul albab itu tingkat kepintaran tertinggi bagi seorang manusia. Asalnya dari lub yang paham esensi sesuatu. Jadi ada kayak kelapa ya. Pernah lihat buah kelapa nggak? Kan ya? Kelapa itu kan ada kulit luarnya ya. Terus ada batoknya, dalamnya daging, terus ada dalamnya yang paling enak lagi yang lembut kan? Nah, yang enak yang lembut tuh lub namanya. Lub. Itu yang paling enaknya. Jadi ada orang yang kalau misalnya belajar, dia baru level kulit, harus diterangin sampai 3 paragraf baru mengerti. Ya? Ada yang disebutkan 2 kalimat, dia paham. 2 kalimat, 3 kalimat paham. Ah, itu batoknya. Ya? Ada baru diungkap, 3 kalimat dia mengerti. Oh, kesini arahnya, itu dagingnya. Tapi ada orang yang baru ngelihat, baru disebutkan A, dia sudah mengerti. Oh, ini yang akan dibahas kesini. Itu lub namanya. Orang Islam baru bangun tidur sudah diminta menjadi pribadi yang paham esensi kehidupan. Apa yang mau saya kerjakan hari ini? Itu baru kulit luar. Tapi ketika Anda bisa mengatakan, saya punya kebutuhan hari ini, dari kebutuhan ini saya petakan agendanya begini, saya dapatkan ini, saya gunakan waktunya begini, itulah ulul albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia padukan zikir dengan fikir. Jadi teman-teman, Islam memandu kita dalam setiap kegiatan harus ada agenda yang terukur. Dan ukuran itu jangan hanya dicukupkan ke dunia, karena kita akan meninggalkan dunia. Ya, usahakan sekali mendayung, 2-3 objek terlampaui. Kita mengerjakan kegiatan, ada benefit dunia, alam kubur dan akhiratnya. Maka turunlah Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak hai, ittaqullah, yuk tingkatkan takwamu sama Allah.
Cara meningkatkan takwa itu ternyata salah satunya menyusun agenda hidup. Jadi takwa itu bukan perkara Anda ke masjid, tidak ke masjid, jamaah, tidak jamaah. Takwa itu banyak. Takwa di rumah tangga ada. Takwa di kampus, di sekolah ada. Ya, sekarang takwa di agenda kehidupan juga ada. Jadi orang takwa itu diantara cirinya orang yang hidupnya teratur. Gitu. Keteraturan itu dia tuangkan dalam bentuk agenda dan visi kehidupan. Kapan sampai kapan? Ila ghad. Ghad itu kalau tanpa alif lam nggak ada batas sampai ujung. Kalau ada alif lamnya dibatasi yang esok. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lil ghad. Siapkan dirimu untuk buat agenda demi kehidupanmu sampai akhiratmu, sampai sini. Oke? Nah, sekarang dalam setahun itu coba dicek ya. Setahun kemarin lah 1446 atau 446. Setahun lah, kurang lebih selama setahun. Kegiatannya lebih banyak dunianya apa akhiratnya? Itu dulu. Kalau Anda lebih banyak dunianya, keliru. Kalau Anda dominan akhiratnya, keliru juga. Karena dalam Islam ada keseimbangan dunia dan akhiratnya. Porsi dunia itu dikerjakan, porsi akhirat itu diraih. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jelas sampai sini? Jangan sampai engkau mengejar akhirat lalu engkau meninggalkan duniamu. Tiba-tiba ibu pengen hijrah terus teman-teman berangkat ke gunung aja. Masuk gua, di situ enggak keluar-keluar zikir gitu kan. Nah, itu pun dipandang tidak tepat. Ya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah. Silakan cari keutamaan akhirat, tapi dalam saat yang sama wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan abaikan profesi duniamu. Nah, lalu dibuatlah kemudian indahnya di Quran ini. Dibuatlah kemudian ketertiban. Gimana caranya ngerjain dunia, akhirat dapat. Ya, gitu. Mengerjakan dunia dalam saat yang bersamaan ada akhiratnya. Itu yang indah. Terus diminta disusun supaya hatinya lapang. Maka turunlah surat tentang kelapangan di ayat 3, Quran surah 94 itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kalau engkau bisa punya agenda, itu membuat dirimu lebih lapang, jelas dalam menunaikan aktivitas. Bukankah aku sudah lapangkan keadaan hatimu? Itu kan yang membuat beban-beban itu terasa ringan. Ya, dalam bahasa tentang tafsir agenda ini, kalau Anda, saya, kita memiliki aktivitas yang terukur, punya agenda yang baik, itu lebih ringan, beban-bebannya tertuliskan. Ya, coba kalau punya masalah tulis deh. Di catatan Anda yang bisa dihapus, bisa dibakar. Bukan di status yang bisa dibaca oleh orang banyak. Gak nyangka ya, dia jadi begitu. Nyangka itu. Ya, orang yang bilang gak nyangka, dia sedang nyangka. Ya, boleh, curhat tuh yang paling enak, boleh, silakan sama Allah bisa. Tuliskan supaya ringan. Setelah itu, selesai. Itu ada di Quran. Ada curhat dengan bahasa sama Allah saat sujud. Ada di surat Yusuf tuh, ayat 86. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nah, selebihnya adalah orang-orang yang merumuskan agendanya teratur dengan baik, maka orang itu cenderung lebih lapang, lebih tenang. Maka bagaimana caranya? Dia akan terangkat. Wa rafa'na laka dzikrak. Engkau dulu terangkat, kenapa sulit dengan beban sekarang? Kesulitan beban yang dirasakan, selain karena hatinya kurang lapang, agendanya kurang teratur. Jadi orang yang tidak teratur hidupnya, itu pasti punya beban. Gak jelas itu. Ya, kalau pengen diurai, masalah diurai, kegiatan diurai, maka turun ayat berikutnya, fa idza faraghta fansab. Kalau Anda sudah selesai yang sekarang, buat agenda berikutnya, siapkan lagi. Nah, kapan buat agendanya? Kita siapkan dari sekarang. Sampai kapan? Sampai ke ujung ini akhirat. Teman-teman kerja ya, saya kan berangkat nih, dapat proyek, ada kegiatan. Dunianya dapat kan? Akhiratnya gimana? Kan bukan perkara sholatnya saja. Karena setiap langkah kita, kalau diniatkan untuk ibadah demi akhirat, itu dapat. Anda merawat anak misalnya, berbakti pada ibu misalnya, itu kan dituliskan pahalanya. Ya, bikin teh, kegiatan biasa, kasih ke ibu kita, ke ayah kita, diberikan. Tapi ketika diniatkan karena Allah, itu punya nilai akhirat. Birrul walidain dituliskan. Itu yang saya maksudkan, sekali mengerjakan 2-3 tempat terlampaui. Nah, sekarang pertanyaan dasarnya adalah, dari kegiatan setahun, sudahkah agenda itu benar dikerjakan sesuai ketentuan Allah untuk mendapatkan kebaikan di 3 tempat ini? Rumusnya sederhana, amal soleh.
buat agenda amal soleh untuk kebaikan dunianya, kubur sampai akhiratnya. Pekerjaannya itu amal. Pekerjaannya sudah soleh belum? Lisan berkata itu amal. Sudah soleh belum perkataannya? Telinganya mendengar itu amal. Pendengarannya sudah soleh belum? Ya kan? Nah, kalau dipastikan semua kegiatan soleh, maka berbahagialah. Potensi akhiratnya lebih dekat ke surga. Karena surga itu di Quran ketika pertama disebutkan, itu sandingannya dengan ini, amal soleh. Ada di Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Muhammad viralkan dan berikan kabar gembira pada hamba-hambaku yang menggunakan imannya untuk mengoleksi amal soleh. Jadi kalau bicara, dia pastikan bicaranya baik, Allah senang. Kalau bekerja, dia cari pekerjaan yang tidak punya masalah dengan ketentuan Allah. Oke? Apapun yang dia kerjakan, dia pastikan berusaha soleh, berusaha soleh. Kata Allah, kasih kabar gembira pada orang yang komitmen demikian, anna, tanamkan pada hati mereka, jangan sampai ragu, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku sediakan aneka surga sesuai dengan amal soleh yang mereka kerjakan. Di surga itu nanti ada 8 pintu. Setiap pintunya itu depannya tulisannya amal soleh. Pintu puasa, pintu zakat, pintu sholat, pintu berbuat baik pada orang tua, pintu macam-macam. Itu yang memanggil kita pulang saat di akhirat. Gak bisa klaim, pintunya manggil sendiri. Nanti ada algoritmanya. Begitu tersambung, frekuensinya masuk kita. Kalau bukan penghuninya, gak bisa ngaku-ngaku. Aku dipanggil. Tiba-tiba gak bisa masuk. Itu otomatis itu. Oke? Nah sekarang, kembali. Berapa banyak amal soleh yang kita kumpulkan selama setahun ke belakang? Bicaranya sudah soleh belum? Bandingkan dengan yang kedua. Yang konsekuensinya ke sini, ke neraka. Amal salah. Beda tipis. Oke? Ada soleh, ada salah. Bukan salah yang pemain bola ya, yang Liverpool. Yang temannya dia Jota meninggal kemarin dalam kecelakaan itu ya. Ya. Amal soleh, amal salah. Oke, sekarang dalam setahun ke belakang, jangan setahun lah ya, terlalu jauh. 1 hari kemarin, kira-kira bicaranya banyak salahnya, banyak solehnya. Kan? Nah, bicara sama siapa aja, keluarin aja. Sama pasangan, sama orang tua, sama kawan. Ya, berpikirnya banyak salahnya, banyak solehnya. Nah, sekarang akumulasikan setahun. Kira-kira kalau itu diakumulasikan, masih bisa layak nggak punya bekal ke surga? Oke? Gitu. Nah ini dulu, renungannya ke situ. Makanya kenapa materi nomor 3 muhasabah sering didahulukan untuk memberikan satu gelombang kesadaran pada diri bahwa kita ini pengen ke surga, yakin meninggal, tapi yakin bahwa saya masih banyak salah. Ya? Terus solusi yang ditawarkan apa? Nah, gini, gampangnya. Yang pengen ke surga angkat tangan. Surganya Firdaus sama Nabi Muhammad. Nah, nggak cukup dengan amin, sebentar dulu. Siapa yang merasa bekalnya cukup untuk ke situ angkat tangan. Siapa yang merasa amalnya banyak yang salah tapi pengen ke surga angkat tangan. Nah ini kan yang terjadi kan. Merasa banyak salahnya tapi pengen ke surga. Dan surganya nggak nanggung Firdaus kan. Oke? Baik, sekarang solusinya apa? Maka dalam rapat itu kembali ke awal tadi. Dalam rapat itulah dibincangkan bagaimana memberikan pedoman yang kita jadikan resolusi sekarang sehingga jadi legasi untuk umat Islam di setiap generasi. Kalau kamu pengen kembali, lakukan begini. Karena inilah yang mencetak generasi-generasi terbaik yang langsung disebutkan oleh Nabi. Ya, khairul qarni, ya, khairul quruni, masa terbaik itu qarni, zamanku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah itu generasi setelahnya. Lalu generasi setelahnya. Nah, generasi setelah Nabi ini rapat untuk merumuskan apa yang disebut terbaik dari Nabi ini. Maka keluarlah satu kata, hijrah. Jadi saya 1 jam itu untuk menerangkan itu saja, hijrah. Jadi hijrah itu bukan ikut kajian, ikut kelompok, membawa tagline, bukan itu poinnya. Hijrah itu adalah resolusi terdalam yang mengarahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan. Gitu. Hijrah itu hak semua orang yang ingin pengen baik, yang ingin menjadi baik. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah setiap orang yang hijrah itu memahami dan mengetahui panduan hijrah yang pernah diajarkan Nabi pada para sahabat ini, sehingga dirumuskan dalam rumusan kalender yang tiap tahun kita peringati.
Itu intinya. Jelas? Nah, tadi di awal kita sepakat bahwa saya berhenti di 11.30. Nah, kalau teman-teman pengen teruskan 10 menit, saya coba uraikan panduannya, lalu kita berhenti. Bagaimana? Oke, alhamdulillah. Gambaran singkat tadi bisa dipahami ya? Oke. Nah, oleh karena itu, sekarang kita masuk ke hadisnya. Qala haddatsana qala an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, perhatikan kalimatnya dari Nabi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ya, paham? Tidak. Al-muslimu, orang Islam yang sejati itu. Oh, ini standarnya Nabi ya. Orang Islam yang sejati itu, dia punya karakter. Karakter dasarnya man, siapapun dia. Jadi man itu menunjuk objek yang tunggal, tapi sifatnya general. Jadi kalau ada man, rasakan Nabi bicara ke kita secara personal. Ngajak bicara ke kita. Hei Adi, hei Fulan, hei Fulana, gitu kan? Oke, siapapun dia, lintas jabatan, mau siapapun. Makanya saya senang mengartikan man siapapun. Karena ada kan di mushaf itu man barang siapa kan? Nah, saya sampai detik saya duduk ini, saya belum temukan tuh barang punya siapa tuh. Ya, makanya saya memilih siapapun. Man salimal muslimuna, muslim sejati itu punya karakter standar, siapapun dia. Man salimal muslimuna adalah orang yang menghadirkan kenyamanan bagi orang Islam lainnya, min lisanihi wa yadihi, dari unsur pokok penting dari tubuhnya, yaitu potensi salah lisan dan tangannya. Awas teman-teman, hati-hati nih ya. Standar Nabi yang pertama, orang Islam yang baik itu, karakter pertamanya, orang yang memberikan kenyamanan untuk orang Islam yang lainnya. Ini singkat, padat, tapi tajam. Ayo, coba lihat hubungan dengan kawan-kawan kita yang muslim dulu. Jangan-jangan sama yang non-muslim baik, sama umat Islam sendiri saling bermusuhan. Hah? Masuk karena beda pengajian jadi tidak berkawan. Hah? Beda ustadz, beda ustadzah jadi tidak berkawan. Berarti melanggar hadis. Terus yang dipelajari apa? Katanya belajar Quran, belajar hadis, belajar sunnah, belajar qiraat. Hah? Cek dulu. Maka kita kalau belajar dengan benar dan sejati, terlepas dari suasana yang ada, kita menghadirkan ketenangan. Berbeda itu nggak ada masalah. Tapi dalam perbedaan itu ada ruang-ruang kita untuk bisa nyaman bersama, beraktivitas, bersilaturahim dengan baik. Walaupun pilihan itu kembali dengan konsekuensi masing-masing. Nah, tapi yang menarik apa? Ternyata yang disinggung oleh Nabi, itu standarnya adalah lisan dan tangannya. Saya coba cari-cari kenapa yang disebutkan lisan. Karena ternyata lisan itu juru bicara, kata Imam Al-Ghazali itu di kitabnya Ihya Ulumuddin, lisan itu juru bicara dari semua keadaan yang dirasakan oleh hati dan tubuh kita. Kan? Kalau pengen tahu seseorang hatinya ingin seperti apa, lihat bicaranya bagaimana. Kelihatan getarannya. Apakah marah, apakah sedang maaf sekali, ya sedang cuek, apakah sedang perhatian, dari bicara kelihatan kan? Ya. Kalaupun dia nggak bicara, dia keluarkan dengan tangannya. Dulu kita cari-cari gimana tangannya. Tafsir ulama dulu itu tangannya yang ngambil ini, melakukan ini. Sekarang saya baru paham, ternyata tangan pun ini juru bicara lisan. Kalau lisannya diam, tapi tangannya nulis status kan jalan. Makanya kenapa wudu, dalam wudu di Quran surah 5 ayat 6 itu kan basuh tangan tuh dari sini ke sini. Ya, wa aidiakum ilal marafiq, dan tanganmu dibasuh sampai ke siku. Jadi ayatnya bukan mengatakan siku ke sini. Walaupun kalau Anda wudu buka keran begini, wudunya sah. Tapi yang bagus ambil dari sini ke sini. Ya, kenapa? Salah satunya ternyata untuk mengevaluasi seluruh organ tubuh yang digunakan dalam berinteraksi. Karena itu kenapa setelah wudu doanya doa taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat. Apa taubat itu? Taubat itu kembali dari jalan yang salah ke arah yang soleh. Jadi kita sambil wudu itu mengoreksi bagian tubuh supaya benar fungsinya. Makanya di hadis Muslim, kalau orang benar wudunya, bersamaan dengan jatuhnya tetesan air, jatuh pula potensi dosanya. Kenapa dibasuh dari sini? Saya baru mengerti. Karena yang banyak digunakan itu ini. Ibu, teman-teman yang perempuan kalau bikin status kan nggak begini. Begini kan? Oke?
Nah, makanya yang standar pertama, coba deh selama setahun ke belakang, lisannya udah nyenengin orang belum? Nah, terus tarik dulu ke dunia hidup kita yang nyata, jangan jauh-jauh dulu. Saya sebagai suami kalau bicara istri nyaman nggak? Tuh kan? Orang tua nyaman nggak? Baru ke teman. Kita nulis sesuatu, orang nyaman nggak? Intinya apa? Orang yang baik, orang yang benar, adalah orang yang dimanapun dia berada, orang merasakan nyaman dengan hadirnya dia. Itu poinnya. Dan itu bisa dilakukan dengan melatih pertama kali inti dari hasil atau juru bicara dari jiwa kita, yaitu lisan dan tangan. Nah, kalau belum mampu menjaga itu dengan baik sehingga banyak kesalahan yang dikoleksi, maka lanjutkan hadisnya. Wal muhajir, dan orang hijrah yang sejati itu, bahasa gampangnya, hijrahlah. Oke? Wal muhajiru man hajar, ialah orang yang memutuskan cepat berubah. Muhajir itu orangnya, harusnya kata kerjanya hajar, yang santai ya, pakai alif besar, hajar. Tapi ke hadisnya dirubah, dihilangkan alifnya menjadi kecil, hajar. Kalau alif dihilangkan artinya cepat. Kalau Anda merasa kurang bekalnya, terlalu banyak koleksi amal salahnya, cepat berubah. Jangan banyak pertimbangan. Ya, berbuat baik itu disegerakan, jangan banyak dipertimbangkan. Sama dengan taubat. Sebab kalau amal baik itu diundur, berpotensi tidak dikerjakan atau kehilangan kesempatan. Sama dengan taubat diundur, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang difikirkan. Oke, maka man hajara ialah orang yang memutuskan cepat berubah menjadi lebih baik. Manahallahu anhu, segala yang tidak baik yang dilarang Allah untuk dirinya. Secara singkat, yang pertama dikerjakan adalah ini, tentang kontemplasi dulu. Dari dalil yang disebutkan. Yuk, kalau bicara setiap masuk tahun baru, yang dilakukan apa? Duduk dulu deh. Cek, kenali diri kita, Ma'rifatul Insan. Saya menulis buku, ada judulnya Ma'rifatul Insan, kenali diri kita. Tulis satu-satu, dari atas kepala sampai ujung kaki. Teman-teman gak usah panjang-panjang ya, setahun berapa hari ya? Kurang lebih 365 hari ya, kalau kita hitung kan. Ya, yang menggunakan pendekatan Masehi ya, yang solar ya. Kalau yang lunar kurang lebih 356-an lah ya. Bagi coba dengan tubuh kita. Tubuh kita ada berapa organ? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagi, misal ya, dari kita ambil dari rukun sholat aja yang turun, kita ambil misalnya 13 kan ya, turunan ke bawahnya. Bagi misalnya 13, 365 bagi 13. Ya, atau bagi misalnya ke berapa bagian? 10 lah, misalnya, supaya cepat. Beberapa bagian untuk menggenapkan saja. Maka dibagi kepala, terus kepala bagi lagi mata, telinga, lisan. Nanti setelah itu dari mata turun ke, jangan langsung ke hati. Dari lisan dulu, terus ke tangan, ya, baru ke hati sampai ke ujung kaki. Nah, ini yang dilatih 365 dibagi. Misal, sepekan ini saya pengen latihan mata. Ya, gampang bagi 12 deh, 12 bulan. Maka sebulan pertama latihan mata dulu, memandang yang betul. Sampai terasa pandangannya pakai iman. Sampai terasa betul imannya. Itu membimbing mata itu untuk memandang. Sampai terasa bahwa ini pandangan iman. Ya, jelas gak? Dulu ada grup nasyid tuh dari Malaysia tuh. Pandangan mata selalu menipu. Ada ya? Yang gitu ya? Pandangan hati selalu. Ada ya? Kalau nggak salah tuh. Saya pernah ingat itu, ada tahun 90-an itu kurang lebih. Nah, harusnya Anda yang hafal ya. itu latihan tuh, pandang mata tuh. Enak. Sampai kita merasa nyaman. Oh, saya tahu ada iman dalam mata saya. Nah, dari mata nanti baru turunkan ke telinga dulu, tengah-tengah. Latihan bulan depannya telinga. Sampai telinga merasa nyaman. Setelah itu lisan. Sampai merasa bahwa ada iman dalam lisan itu. Nanti puncaknya sampai ke kaki, sehingga nanti menjadi Quran yang hidup. Qurannya bukan sekedar dibaca. Jadi matanya memandang pakai Quran, telinganya pakai Quran, sampai ke ujung kaki, sampai menjadi kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, khuluqul Quran, dia menjadi Quran yang berjalan, manusia seutuhnya. Kalau sudah seperti itu, maka semua bagian tubuhnya dipandu oleh Allah, dia berperilaku dengan kasih sayang sehingga orang merasa nyaman. Hamba Allah yang diliputi kasih sayang. Bahasa Arabnya ibadur rahman. Maka turunlah ayat di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah kalau sudah punya sifat rahman itu indah. Bergaulnya nyaman, orang senang. Kalau diprovokasi dia keluar kalimat yang meneduhkan, menyejukkan bagi banyak orang. Itulah inti kita sebagai muslim. Itulah hijrah. Nah, jadi kalau kita sekarang katakan saya pengen hijrah,
Sederhananya, kita pengen menata diri kita lebih baik dari sebelumnya. Tinggalkan yang dinilai tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya, kita akan meninggalkan dunia. Jadi kalau Anda masih merasa bahwa demi dunia saya mengerjakan itu, maka diingatkan Anda meninggal. Makanya kenapa urutannya setelah itu kuburan. Gitu ya. Kalau Anda cek di surat Abasa itu lebih jelas lagi. Ya, kalau kita buka dari ayat 24 ya sampai seterusnya, tsumma amatahu fa'aqbara. Sesibuk apapun Anda, pada akhirnya Anda wafat. Kalau dibuka dari ayat 17, qutilal insanu ma akfara. Duhai, sibuk banget sih ini. Ya, yang merasa sibuk sampai jauh meninggalkan perintah Allah. Ma akfara, kenapa engkau begitu menyelisihi apa yang Allah telah tetapkan karena kesibukanmu? Bahasa gampangnya gini, sibuk apa sih sampai lupa ibadah? Betul kan? Min ayyi syai'in khalaqah. Sebetulnya kamu dicipta dari apa? Kamu itu kecil. Naik gunung aja kerasa kecilnya kok. Di alam semesta kerasa kecilnya. Ya? Min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, Anda itu kecil, awalnya perpaduan spermatozoa dengan ovum Allah rawat, lalu lahir, tsumma sabila yassara, terlahir, berkehidupan, terus merasa sibuk, lupa bahwa akan meninggal. Tsumma amatahu, kamu meninggal loh. Fa'akbara, setelah itu dikubur. Nah, jadi kalimatnya simpel tapi dalam. Engkau sibuk mencari duniamu tapi lupa hanya untuk bahkan kuburmu sebelum akhiratmu. Nah, kalau Anda lupa di situ, saya lupa, kita lupa, balik hijrah. Wal muhajir, hijrahlah yang sejati, balik lagi. Jelas sampai sini? Nah, itulah kalau kita pengen mulai menguatkan karakter itu pada diri kita, ingin memulai karakternya, maka tambahkan ta, kemudian ikutkan ya. Ya nisbah, maka berubah jadi hijriyah. 1447 Hijriyah. Maksudnya apa? Setelah 1447 tahun dari peristiwa hijrahnya Nabi, apakah kita termasuk orang yang berkomitmen untuk berubah jadi lebih baik seperti dulu Nabi dan sahabat meninggalkan keadaan untuk menjadi yang terbaik? Nah, itu kesimpulannya. Terus prakteknya gimana? Harus pakai sirah. Coba lihat perjuangannya. Nabi untuk berubah itu nggak mudah, teman-teman. Naik gunung dulu, lewatin 6 bukit, turun lagi, terus tinggal dulu di dalam gua Thur berapa lama, jalan lagi 400 kilo. Antum tempat enak, tempat ngajinya bagus, AC-nya nyala, sound systemnya bagus, setelah ini ada makan bareng-bareng snacknya gitu kan. Nah, kalau dengan semua ini belum membuat kita lebih baik, perlu difasilitasi apa lagi?